Kasus kematian tragis Muhammad Axel Herman Miller, anak pengurus parpol di rumah mewah di Kompleks Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk, Kota Cilegon, Banten, memasuki babak baru. Setelah 2 pekan berlalu, terduga pelaku berinisial HA ditangkap pada Jumat sore oleh tim gabungan Satreskrim Polres Cilegon dan Ditreskrimum Polda Banten. Terduga pelaku ditangkap tanpa perlawanan di wilayah Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon. Di dalam nih masih diperiksa. Kan udah ditangkap? Sudah. Berarti sudah Nanti kan akan kita rilis. Tapi kita masih fokus ini itu dari amankan udah. tapi sudah tertangkap, Bang? Sudah ya. Sementara itu. Pihak kepolisian belum menjelaskan motif maupun kronologi lengkap kejadian karena masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap pelaku yang kini ditahan di Mapolres Cilegon. Kasus pembunuhan terhadap anak pengurus partai politik di Cilegon terjadi di rumah mewah di Kompleks Bukit Baja Sejahtera 3, Kelurahan Ciwaduk pada Selasa 16 Desember 2025 lalu. Korban berusia 9 tahun saat itu ditemukan tewas oleh kakaknya yang masih berusia 11 tahun dengan luka parah di sekujur tubuh. Untuk mengusut kasus ini, 22 saksi diperiksa oleh pihak kepolisian dari sebelumnya 18 orang saksi. Polisi pun sempat mengalami kendala karena CCTV di rumah tersebut sudah lama rusak. Sementara itu pada saat kejadian, kondisi di wilayah tersebut diguyur hujan lebat, sehingga banyak jejak yang hilang pada saat olah TKP. Lantas, apakah terduga pelaku merupakan eksekutor tunggal dari kasus pembunuhan ini, atau masih ada fakta lain yang akan terungkap? Tim TV One mengabarkan. Setelah kurang lebih 2 pekan teka-teki siapa pelaku pembunuhan dari anak politikus PKS di Cilegon, Banten akhirnya mulai terungkap. Polisi menyatakan sudah menangkap terduga pelaku namun memang belum merilis identitasnya. Nah, kita ingin mendalami sebenarnya apa tujuan terduga pelaku ini melakukan pembunuhan terhadap anak tersebut. Apakah murni perampokan? Kalau kita melihat motifnya, yang diincar ini kan rumah-rumah mewah yang merupakan milik pejabat. Betul. Selain telah melakukan perampokan di rumah salah satu politisi PKS. Informasinya juga yang kami dapat, pelaku ini juga rencananya akan melakukan perampokan di rumah mantan anggota DPRD Kota Cilegon. Bahkan sudah melancarkan aksinya pada saat ditangkap. Bahkan kalau kita lihat ini motifnya seperti apa sih sebenarnya yang dilakukan, karena informasinya juga ini pelakunya ada benang merahnya nggak ya? Nanti kita akan bahas, sudah kami hadirkan kriminolog UI Mas Ardi Putra Prasetya. Selamat pagi. Selamat Mas pagi. Ardi. Pagi Mas. Nanti kita ala-ala investigasi untuk mengetahui benang merahnya seperti apa. Namun sebelumnya kita akan tanyakan dulu kepada rekan kami yang sudah berada di TKP, ada kontributor kami Andre Sopian di lokasi atau di rumah di TKP terjadinya peristiwa tersebut. Selamat pagi Andre. Selamat pagi malah, dan Philip di studio. Baik. Andre, bagaimana kemudian update terkini dari kasus ini, gitu? Silakan. Baik, dapat saya sampaikan bahwa benar Polda Banten dan Polres Cilegon berhasil menangkap pelaku pembunuhan terhadap Muhammad Axel yang ditemukan tewas di rumahnya pada 16 Desember 2025 lalu, di mana pelaku ini ditangkap setelah pihak polisian mendapatkan informasi adanya pembubaran rumah mantan anggota DPRD di wilayah Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon, Banten pada 2 Januari 2006 kemarin. Hal tersebut pun dibenarkan oleh Kapolda Banten, di mana Kapolda Banten ini menyebut bahwa pelaku ini merupakan spesialis membobol rumah mewah. Namun dalam hal ini pihaknya belum bisa memberikan keterangan motif pembunuhan dan barang bukti yang telah diamankan saat pelaku ditangkap. Selain itu juga, di mana hingga saat ini pihak keluarga maupun para petinggi partai politik PKS di Provinsi Banten ini belum memberikan keterangan lebih lanjut terkait penangkapan pelaku yang membunuh Muhammad Axel ini.
Ya, Andre, dari perbincangan atau wawancara Anda dengan polisi, apakah kira-kira ada indikasi tertentu? Kalau tadi polisi mengatakan bahwa ini spesialis pembobol rumah mewah. Namun kalau kita lihat, ini tidak hanya rumah mewah, tetapi pemilik rumah ini adalah politikus, kemudian mantan anggota DPRD atau pejabat begitu. Adakah kaitannya dengan itu, Andre, yang mungkin diungkapkan oleh polisi? Nah, memang benar kemarin sempat diminta keterangan dari Polda Banten bahwa pelaku ini spesialis rumah-rumah mewah di wilayah Cilegon. Namun untuk kaitannya terkait pembobolan anggota-anggota dewan ini, pihak kepolisian belum memberikan keterangan lebih lanjut. Andre, dari hasil perbincangan di kalangan sekitar wartawan begitu ya mungkin di sana, apakah memang ada indikasi kuat bahwa pelaku tidak hanya satu dari aksi ini? Nah, untuk pihak kepolisian juga kemarin memberikan keterangan bahwa memastikan tidak adanya pelaku lain di kasus tersebut. Ya, Andre, lalu dari keterangan warga sekitar atau saksi mungkin yang sudah ditemui oleh polisi, apakah memang pelaku ini ada kaitan, mungkin pernah bekerja di rumah itu, atau seperti apa dengan korban, dengan keluarga korban? Baik, dari informasi yang saya dapat bahwa memang pelaku ini tidak ada keterlibatan baik pernah bekerja ataupun adanya ikatan keluarga terhadap keluarga korban di sini. Baik Andre, kalau saya lihat di belakang layar kaca Anda, keberadaan Anda ini merupakan salah satu rumah mewah yang menjadi rumah dari politikus PKS. Betul begitu Andre? Betul. Baik Andre, bisa Anda gambarkan saat ini sebenarnya bagaimana kondisi rumah hingga berapa sih sulitnya pelaku ini kemudian kan masuk ke dalam rumah, aksesnya apakah segampang itu untuk kemudian melakukan tindakan perampokan, Andre? Baik, dari hasil pemantauan saya sendiri sejak pagi tadi bahwa memang akses untuk masuk ke rumah ini sangat mudah ya, karena memang walaupun adanya pintu gerbang di bawah ini, namun ada pintu kecil yang bisa akses kalau masuk orang. Selain itu, tingginya pagar juga tidak menutup kemungkinan bahwasanya setiap orang itu bisa naik dan turun ke pagar. Jadi akses untuk masuk ke rumah politikus PKS ini sangat mudah. Oh, berarti tidak ada penjagaan security begitu atau pos security di rumah tersebut? Hingga saat ini saya memantau bahwa memang di belakang gerbang atau di dalam rumah ini memang ada pos security, namun di atas atau di pintu sebelum gerbang ini ada pintu berukuran kecil yang bisa keluar masuk nih, sehingga kemungkinan terduga pelaku ini melewati pintu yang kecil ini. Untuk rumah dari mantan anggota DPRD yang juga dicuri begitu ya oleh pelaku, apakah memang aksesnya juga cukup mudah untuk melakukan aksi pencurian di sana, Andre? Ya, baik, dari pemantauan sendiri memang terlihat bahwa untuk TKP kedua ini tidak begitu mudah ya, memang karena lebih tertutup dibandingkan dengan lokasi pertama atau rumah almarhum Muhammad Excel ini. Baik, Andre, informasinya pelaku ini juga merupakan seorang karyawan. Apakah Anda mendapatkan informasi karyawan bekerja di mana? Apakah ada kaitannya dengan partai politik atau apa? Ya, hingga saat ini saya belum mendapat informasi lebih lanjut terkait pelaku ini merupakan karyawan dari perusahaan apa, dan hingga saat ini saya belum mendapatkan informasi. Baik, terima kasih laporan Andre Sopian dari TKP di Cilegon, Banten. Kita berharap kemudian masih ada terus perkembangan terkait penyelidikan. Kita masih menunggu ya update dari Andre. Terima kasih Andre untuk laporannya pada pagi hari. Selamat kembali bertugas. Kita kemudian ke Mas
Ardi. Jadi lupa sama Andri ya. Ya Mas Ardi, kalau Anda lihat tadi laporan dari rekan kami juga, ini dengan gampangnya mereka masuk ke dalam rumah seorang politisi, kemudian ini adalah rumah mewah. Seperti apa sebenarnya pelaku ini? Pelaku ini sudah memprofiling korban ya. Target ini sudah di-profiling. Ada beberapa mekanisme, misalnya ada routine activity theory, terus dia mencari celah. Ada aktivitas apa tadi, routine activity. Routine activity. Jadi jam berapa misalnya korban itu akan meninggalkan rumah, jam berapa yang tersisa hanya misalnya ART ataupun anak, itu sudah di-profiling. Biasanya seperti itu. Dan yang kedua adalah target hardening itu yang kemudian menjadi lemah. Atau misalnya target hardening seperti pagar gitu. Kalau kita lihat rumah mewah itu estetika dan security itu berbanding terbalik seringkali. Bertolak belakang. Ketika kita membangun rumah yang estetik, kadang mengabaikan sisi security. Kalau kita memperkuat security, estetiknya akan berkurang seperti itu. Nah, ini yang ada kontradiksi dalam pembangunan sistem keamanan di rumah mewah. Yang kedua, saya melihat tadi ada gate system ya. Jadi ada one gate system di depan, tapi ternyata ada pintu di belakang. Ini ada celah. Dan kalau saya lihat juga pagar tidak terlalu tinggi sebetulnya di rumah tersebut. Jadi memungkinkan banyak akses untuk masuk. Yang kedua, profiling dari korban ini digambarkan oleh pelaku adalah memiliki harta yang mungkin cukup. Jadi ini motifnya pada penguasaan harta seperti itu. Kalau kita berbicara penguasaan harta, berbicara profiling gitu ya. Apakah hal yang lumrah ketika pelaku kemudian memprofiling orang-orang yang memiliki latar belakang pejabat begitu bisa dibilang, banyak pengusaha juga atau DPR gitu ya, jadi pertanyaan. Nah, mungkin kalau saya lihat ya, pelaku ini tidak cukup memiliki banyak data. Kira-kira siapa aja menyimpan uang di mana saja seperti itu. Nah, kalau dilihat dari tampilan gate, dari tampilan rumah, ini memungkinkan nih korban ini memiliki harta yang lebih untuk diambil atau dikuasai seperti itu. Tapi kenapa kebetulan sekali dia ditangkapnya saat juga mau mencuri di rumah mantan anggota DPRD? Ini kan seperti ada kemiripan profiling polanya. Kalau saya lihat lebih jauh ya, sebetulnya pelaku ini memiliki beberapa akses pertemanan misalnya yang menceritakan atau kan memberikan informasi bahwa si A calon korban ya, potensial dari victim ini memiliki harta yang lebih misalnya, memiliki kerentanan dalam menjadi korban pencurian seperti itu. Bisa dibilang pesanan atau enggak sih? Kalau pesanan masih terlalu jauh ya Mas ya. Jadi saya melihat dia mendapatkan informasi misalnya dari jejaring, oh ini ternyata yang pernah di DPRD misalnya, ataupun di lingkungan ataupun peer group tertentu seperti itu. Ini menjadi potensial korban seperti itu. Dan itu dimanfaatkan betul oleh pelaku. Kalau saya melihat yang di kasus Axel ini, korban ini, mereka pelaku ya terutama tidak memiliki cukup keilmuan ya dalam melakukan pencurian dengan pemberatan ketika bertemu dengan korban secara langsung. Jadi ada spontan di situ. Kepanikan ada. Oh, berarti pembunuhan dilakukan itu karena kepanikan? Saya melihat seperti itu. Saya melihat seperti itu. Jadi ada disorganized murder. Jadi pembunuhan yang dilakukan karena tidak terorganisir. Dia bingung melakukan apa, yang dipikirkan hanya menghilangkan barang bukti dan bagaimana saksi ini kemudian bisa dibungkam seperti itu. Nah, kalau kita berbicara mungkin kita kan masih berandai-andai, tidak terorganisir begitu ya. Tapi kan pelaku sendiri ini melakukan aksinya untuk yang kedua kalinya karena dia berniat untuk kembali mengambil berangkas yang sebelumnya gagal untuk dicuri. Mardi. Saya melihat pelaku ini sudah merasa aman di case pertama. Di case pertama dia sudah merasa aman, dia melakukan berlian, permata begitu ya di case yang pertama ya. Mungkin dia sudah merasa cukup gitu, sudah mengetahui dan ini tidak akan terungkap oleh pihak kepolisian. Karena dalam 2 minggu penyelidikan yang dilakukan oleh kepolisian juga masih buntu sebetulnya seperti itu. Dan di kasus yang kedua ini ya apes pelaku itu datang seperti itu. Akhirnya ketahuan ART. Nah ini memungkinkan bahwa pengamanan atau security itu tidak hanya bisa mengandalkan device saja saat ini, tapi manusia ya, human security itu bisa menjadi andalan kita. Bukan hanya CCTV ya. Bukan hanya CCTV. Tapi yang bikin penasaran adalah pelaku ini bertindak sendiri. Padahal ini targetnya adalah rumah-rumah mewah dan juga mengambil harta yang cukup banyak atau cukup besar begitu. Apakah benar dia bertindak sendiri? Kalau di case pencurian dengan pemberatan ya, yang sifatnya profesional itu ada beberapa layer. Layer pertama dimungkinkan pelaku sendiri. Namun di layer kedua atau ketiga dia pasti akan melibatkan orang. Paling tidak untuk menjual barang hasil curiannya seperti itu atau mendapatkan informasi ada layer. Nah, layer
layar ini yang harus dilihat oleh pihak kepolisian, apakah itu kompartementasi, apakah terputus, ataukah mengetahui sebenarnya layar kedua dan ketiga ini. Kalau mengetahui, itu bisa jadi kasus pidana lain seperti itu. Memungkinkan nggak sih artinya dia bertindak sendiri? Sesaat lagi ya? Nanti ya kita akan bahas di segmen selanjutnya sama kami di Apa Kabar Indonesia, Pak. Pemirsa, polisi berhasil menangkap seorang pria yang diduga sebagai pembunuh anak pengurus partai politik di kota Cilegon, Banten yang terjadi 2 pekan lalu. Pelaku berinisial HA ditangkap pada Jumat sore oleh tim gabungan Satreskrim Polres Cilegon dan Ditreskrimum Polda Banten. Pelaku ditangkap tanpa perlawanan di wilayah Pabuaran, Kelurahan Ciwedus, Kota Cilegon. Kasus pembunuhan terhadap anak pengurus partai politik di Cilegon terjadi di rumah mewah di Kompleks Bukit Bajas, Jatra 3, Kelurahan Ciwaduk pada Selasa 16 Desember 2025 lalu. Korban berusia 9 tahun saat itu ditemukan tewas oleh kakaknya yang masih berusia 11 tahun dengan luka parah di sekujur tubuh. Pihak kepolisian belum menjelaskan motif maupun kronologis lengkap kejadian karena masih menunggu hasil pemeriksaan terhadap pelaku yang kini ditahan di Mapores Cilegon. Di dalam nih masih diperiksa. Kan udah ditangkap? Sudah. Itu sudah Nanti kan akan kita rilis. Tapi kita masih fokus ini, itu udah diamankan, udah. tapi sudah tertangkap, Bang? Sudah. Sudah ya. Sementara itu. Kita lanjutkan dialog kita ke Mas Ardi. Mas Ardi, tadi masih penasaran, apakah benar ini bisa bertindak sendiri dengan dia memprofiling rumah-rumah mewah ini, kemudian mengetahui hartanya diletakkan di mana? Seperti apa? Apakah memang bisa begitu dengan sendiri? Jika HA ini bertindak sendiri, maka feeding informasi dan gathering informasi yang dilakukan sangat bagus. Harus kuat? Harus kuat. Oke. Karena mau tidak mau, dia nggak bisa bertindak tanpa informasi yang jelas. Misalnya, nah, informasinya itu dari mana kira-kira? Nah, ini yang harus didalami oleh pihak kepolisian. Ini bisa dari digital forensik misalnya, dari mobile pun pelaku ini, dicek dia komunikasi dengan siapa saja, ataupun bertemu dengan siapa saja di 1 atau 2 minggu sebelumnya, dan apakah si HA ini pernah melakukan survei ataupun profiling ke rumah-rumah tersebut. Ini bisa dicek lebih lanjut oleh pihak kepolisian. Menurut Bang Ardi, mungkin nggak sendiri? Mungkin, memungkinkan sendiri. Namun dengan dukungan dari second layer yang saya sebutkan tadi, sangat kuat. Informasi sudah sangat kuat dan dipercaya oleh si HA ini, akhirnya dia melakukan sendiri itu tanpa keraguan. Karena kan kalau kita berbicara kebetulan begitu, mungkin kalau kita berbicara kebetulan terlalu dini, karena kalau kita lihat 2 aksi pencurian yang dilakukan ini di rumah pejabat. Ya, kalau kita bahas dari kacamata faktor korelatif kriminogeniknya, adanya kesempatan dan keinginannya ini, niatnya ini sudah sangat kumulatif seperti itu. Jadi dia tidak hanya melihat ini bisa dibobol, namun sekitar di situ mendukung. Dia melakukan aksinya tuh dengan percaya diri sehingga. Nah, namun tadi saya bilang mitigasi oleh pelaku ini sangat buruk seperti itu. Berarti tidak betul-betul profesional juga ya? Iya, profesional sebagai profesional thief itu tidak juga. Namun kita bilang sebagai profesional, orang yang bisa memprofiling kemudian melakukan aksi sendiri, ini bisa kita lihat sebagai hal yang baik ya. Pelaku ini memiliki kemampuan untuk itu seperti. Tapi kalau kita lihat juga ketika ditangkap langsung mengaku, itu juga salah satu bisa dibilang profesional sebagai pencuri begitu? Untuk mitigasi seperti itu, saya melihat bahwa pelaku ini tidak memiliki keberanian mental ya sebenarnya. Ya, untuk ketika berhadapan dengan masyarakat, ketika tertangkap, ini bisa menjadi clue bahwa kejahatan yang dilakukan pelaku sebelumnya ini lolos dari warga, misalnya lolos dari kepolisian, dia bisa melakukan itu berkali-kali sebelumnya. Nah, ini harus diusut tuntas oleh pihak kepolisian sehingga memacu pelaku ini untuk melakukan aksi itu dengan percaya diri. Kita mau menemukan juga nih benang merahnya. Tadi masih penasaran dengan latar belakang pemilik dari rumah-rumah ini, anggota DPRD, kemudian politisi. Apa benar nih ada informan mungkin yang memberikan informasi terkait
memprofiling mereka itu dari orang yang dekat dengan pemilik rumah. Kalau kita tarik benang merah, ini kemungkinan besar ada informan yang mengetahui dari korban A, korban B, korban kedua, dan calon korban-korban lainnya di ekosistem yang sama. Misalnya dari lingkungan pertemanan atau lingkungan pekerjaan seperti itu, sehingga bisa memberikan feeding dan support pada pelaku. Dan kita masih menunggu hasil penyelidikan ya. Apakah mungkin bahwa pelaku ini akan berbagi hasil misalnya dari hasil curian itu kepada pihak-pihak lain yang memberikan informasi tersebut. Tapi pernah nggak Bang Ardi melihat kasus-kasus serupa seperti ini juga terjadi sebelumnya? Ada beberapa case seperti itu. Jadi pencuri yang melakukan aksinya sendirian, namun support sistemnya itu sangat kuat. Kita berbicara targetnya. Targetnya ini pejabat-pejabat ada seperti ini. Targetnya kalau saya lihat ini yang dilihat pelaku bukan pejabat ya, namun harta yang dimiliki oleh dari korban tersebut. Jadi, tapi kan kalau kita kemudian sedikit berbicara target harta begitu pengusaha juga kaya. Mungkin orang-orang yang tidak terpikir sama kita nggak punya duit begitu ya, ternyata punya rumah yang besar. Ini kan ada suatu apa ya, bisa dibilang pola begitu. Betul. Yang kita lihat adalah ekosistem tadi. Ekosistem korban A, korban B, dan calon-calon korban itu berada di ekosistem apa. Dan itu yang memberikan support ataupun feeding informasi kepada pelaku. Sehingga pelaku ya ini A1 nih, apa namanya, infonya A1 ini. Tinggal jalan dia sudah pede seperti itu. Kita juga melihat lokasi pencurian pertama dan pencurian kedua sama-sama dilakukan di daerah yang sama, Cilegon, Banten. Apakah memang dia melokalisasi target pencuriannya? Ya, dia melokalisir wilayah pencuriannya karena dia percaya diri dengan penguasaan wilayahnya. Misalnya ketika dia tertangkap, dia akan kabur kemana, dia akan lari kemana, dia akan menghubungi sama. Maaf, saya potong. Biasanya kalau habis melakukan pencurian atau aksi-aksi kejahatan, dia akan lari keluar kota begitu. Lari. Kalau saya melihat dari case pertama, pelaku ini sudah percaya diri tidak akan tertangkap. Ada unsur tersebut. Jadi polisi kebingungan memeriksa saksi yang 16 atau 17 saksi, dan pelaku mungkin memikirkan, loh, nggak ada hubungannya dengan saya. Kedua juga CCTV tidak ada. CCTV tidak ada. Dan ini yang menjadi celah ya, apa namanya, digital lag ya. Jadi CCTV itu kadang sebagai situational crime prevention itu ada CCTV itu udah mengurungkan niat misalnya calon pencuri misalnya untuk melakukan aksi. Namun di sisi lain dengan kerusakan CCTV dan ada lag tersebut, ini mempersulit untuk penyelidikan lebih lanjut untuk memahami bagaimana motifnya, bagaimana cara dia masuk, itu sangat berat seperti itu. Baik. Jadi kira-kira untuk mencegah atau mengantisipasi tindakan-tindakan atau kasus-kasus seperti ini ke depannya, bagaimana sebenarnya kewaspadaan kita? Yang pertama adalah psychology lag ya, adanya gap psikologi. Psikologi kita ketika kita berada di rumah yang megah misalnya, rumah yang proper, namun kita mengabaikan security, kita sudah merasa aman. Nah, paling aman adalah kita tidak boleh merasa aman. Itu ya, kewaspadaan itu terlalu meningkat. Yang kedua terkait dengan teknologi, dengan CCTV, paling tidak per 6 bulan atau per 3 bulan kita harus cek. Misalnya kita menggunakan cloud ya, atau penyimpanan cloud, kita harus cek apakah ini berjalan dengan baik atau tidak. Menggunakan memori juga kita harus cek. Itu yang harus diperhatikan. Yang ketiga adalah kohesi sosial. Walaupun kita berada di lingkungan yang cenderung komunikasi dan interaksinya rendah, kita harus mengenal baik dan mengenal betul dengan tetangga sekitar kanan kiri kita. Karena itu juga akan membantu. Itu sangat membantu ketika terjadi aksi pencurian ataupun perampokan seperti itu. Terima kasih Mas Ardi. Terima kasih Mas Ardi untuk waktunya pada pagi hari ini. Kita berharap bagaimana perkembangan dari kasus ini masih menarik karena pihak kepolisian juga masih terus menyelidiki apakah ada kemungkinan pelaku lain atau justru macet di pelaku yang sudah tertangkap.